Setelah sebelumnya para agen dari utara mulai melakukan pergerakan menuju ke SMA Jeongwon untuk mengambil dokumen yang berisi daftar murid-murid super untuk mereka pelajari, di mana mereka pun harus berhadapan dengan para orang tua dari siswa-siswa tersebut yang merupakan pensiunan agen rahasia super elit dan harus turun gunung setelah menyadari adanya bahaya yang mengintai anak-anak mereka. 있을지도 모른다. Di sisi lain, anak-anak mereka juga dihadapkan dengan kondisi yang menyulitkan karena harus melawan agen khusus dari utara yang mana hal itu memaksa mereka untuk membangkitkan kekuatan mereka. Sementara itu, kapten dari para agen utara yang merasa kalau mereka sudah mulai kewalahan, dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka. 색안경 끼고 들어오라. Sementara itu, Lee Gang-hun yang masih keteteran menghadapi salah satu agen dari utara karena meskipun dia sendiri adalah manusia super, namun kekuatannya belum 100% bangkit sehingga tidak banyak yang bisa dia lakukan selain berusaha bertahan. Meskipun saat itu Pak Wali kelas juga muncul untuk membantunya, namun hal itu tidak berarti banyak karena justru mereka berdua yang terancam akan dihabisi oleh agen tersebut. Untungnya, Jumar, ayahnya Lee Gang-hun yang sebelumnya bergegas menuju ke sekolah begitu mendengar kalau anaknya sedang dalam masalah, melihat kondisi anaknya, dia pun dengan sekuat tenaga langsung menghajar agen tersebut tanpa menahan diri lagi sampai akhirnya agen tersebut yang tidak siap justru dibuat babak belur. Di saat yang bersamaan, Om Han yang akhirnya bangkit kemudian juga kembali menghadapi Ilham di mana bisa dipastikan pertarungan antar mereka akan sangat panjang sampai akhirnya karena aslinya Ilham adalah tipikal orang yang polos tidak menyukai kekerasan yang mana dia hanya dipaksa oleh militer menjadi agen rahasia, dia akhirnya menyerah untuk menyudahi pertarungan itu. Namun saat mereka mengira kalau itu semua sudah berakhir, dari gedung seberang tiba-tiba muncul satu lagi agen khusus yang kita panggil saja Subur, senjata rahasia pihak utara dan memiliki kemampuan di luar kemampuan super dari orang-orang yang selama ini diketahui, yaitu resonansi di mana hanya dengan sebuah tepukan tangannya bisa menghasilkan gelombang supersonik yang dapat meruntuhkan sebagian gedung tersebut yang membuat Lee Gang-hun, ayahnya dan Pak Wali kelas tertimpa reruntuhan tersebut. Di saat yang bersamaan, Om Han yang menyadari luar biasanya kemampuan tersebut, dia pun langsung berlari untuk menghentikan orang itu sebelum seluruh gedung sekolah dihancurkan oleh kekuatannya. Sayangnya karena jalan satu-satunya menuju ke sana adalah sebuah lorong lurus, Om Han harus kembali terlempar saat berusaha mendekati Subur. Sampai akhirnya setelah Jumar telah berhasil lolos dari reruntuhan yang menimpanya, mereka menyerang di saat yang bersamaan hingga akhirnya Subur yang kebingungan justru bisa digapai oleh Jumar yang langsung menghajarnya dari jarak dekat dan membuat kemampuan super Subur tidak lagi begitu berguna. Sedikit penjelasan mengenai Subur, di mana dia adalah anak dari seorang pemberontak sehingga sedari kecil dia telah dipenjara di dalam gua bawah tanah yang gelap sampai membuat matanya terlalu peka terhadap cahaya. Dan juga dia memiliki kepribadian yang aneh. Sejak direkrut menjadi agen dengan kemampuan super, satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengannya adalah Ilham. Entah karena sifat mereka yang sebenarnya sama-sama polos atau gimana, sehingga selama ini mereka menjadi sahabat yang baik. Disinilah Ilham yang sebelumnya sudah menyerah, melihat Subur dihajar, dia pun kembali bangkit dan berusaha melindungi Subur dengan menyerang Om Han.
Tapi karena saat itu dia juga sudah mulai kehabisan tenaga, dia justru kembali dihajar oleh Jumar yang membuat Subur yang menyaksikan hal itu. Sedangkan salah satu tangan Subur sudah keseleo, tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya. Dia kemudian memutuskan untuk lompat dari jendela dan melakukan serangan terakhir untuk menyelamatkan Ilham dengan satu tangannya yang memukul tanah. Dimana seketika itu juga tanah di bawah gedung sekolah langsung terbelah dan meruntuhkan separuh dari gedung sekolah tersebut. Sementara itu, kapten dari para agen Korea Utara yang menyaksikan semuanya lewat pantauan CCTV kemudian mulai menyadari kalau keadaan sudah semakin tidak terkendali. Untuk itu, dia lalu segera menghubungi bawahannya yang sebelumnya ditugaskan untuk mengurus Bongsok dan memintanya segera datang ke sekolah untuk membantunya. Hal itu sekaligus membuat Bongsok yang sebelumnya tidak tahu menahu keadaan di sekolah pun mendengar dari percakapan agen tersebut kalau ibunya dan orang tua teman-temannya ternyata juga ada di sana sedang melawan para agen lain. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas pergi mengikuti agen itu menuju ke sekolah, sementara Hiso menyusulnya dari belakang. Di saat yang bersamaan, Gido, pak supir bis yang sebelumnya mengantar mereka berdua, kemudian tidak sengaja kembali berpapasan dengan Hiso saat dia sedang menuju ke sekolah, di mana saat itu dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, sehingga dia lalu memutuskan untuk ikut menyusul Hiso dan Bongsok menuju ke sekolah. Kembali beralih ke agen Korea Utara yang bisa terbang, sesampainya di sekolah, orang pertama yang dilihatnya saat itu adalah Om Han yang kebetulan baru saja keluar dari reruntuhan gedung yang menimpanya. Tanpa ragu, dia pun langsung menembaknya dan tepat mengenai mata kiri Om Han yang membuatnya kehilangan matanya secara permanen. Tidak berselang lama, ibunya Bongsok kemudian juga muncul untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan menembak orang itu. Sayangnya karena saat itu dirinya sedang cedera, tembakannya meleset beberapa senti dari organ vital sehingga posisinya jadi ketahuan dan baku tembak pun akhirnya terjadi. Sialnya lagi, pistol ibunya Bongsok juga kehabisan peluru di mana di saat kritis tersebut, Bongsok muncul di saat yang tepat dan langsung mengalihkan perhatian agen tersebut. Meskipun sempat memberikan perlawanan, namun Bongsok yang dasarnya memang tidak mempunyai skill bertarung, dia tetap kesulitan menghadapi orang tersebut dan disinilah Gido alias si manusia petir muncul dan secara tidak sengaja justru berhasil melepaskan Bongsok dari kuncian lawannya yang saat itu sedang terbang menuju ke arah bisnya. Tapi di sini, Bongsok yang sama sekali belum pernah mengalami posisi tersebut tidak menyangka kalau semua yang telah dia lakukan membuat nyawanya dalam bahaya karena agen tersebut mulai menodongnya dengan menggunakan pistol. Di mana ibunya yang melihat kecerobohan Bongsok kemudian harus bergegas pergi ke atap sekolah dan balik menodongkan pistol ke arah sang kapten meskipun saat itu pistolnya sudah tidak lagi berisi peluru. Ibunya hanya berusaha membuat kesempatan agar Bongsok bisa kabur. Namun lagi-lagi di sini Bongsok justru berusaha untuk mengalihkan perhatian kedua orang itu agar ibunya yang pergi dari tempat tersebut. Meskipun hal itu hampir membuatnya terbunuh. Beruntung Gido si manusia petir diam-diam sudah menyiapkan serangan dari bawah dan langsung menembakkan petirnya yang mengenai lengan agen dari utara tersebut sehingga Bongsok bisa terhindar dari tembakannya.
Melihat rekannya sudah tidak berdaya, si kapten yang menyadari kalau misinya kali ini telah gagal, akhirnya menyuruh rekannya itu untuk segera pergi agar bisa menyelamatkan dirinya. Dan dengan hanya menyisakan dia sebagai satu-satunya agen Korea Utara di tempat itu, sekaligus satu-satunya orang yang memegang pistol, si kapten bisa saja memilih untuk menghabisi Bong-sok dan ibunya sebelum mengakhiri misi tersebut. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya, terutama kepada Bong-sok yang hanyalah seorang anak sekolah dan juga sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang permasalahan antara kedua negara tersebut. Jadi sebenarnya sejak pertama kalinya diberikan misi tersebut, si kapten sudah menunjukkan ketidaksetujuannya karena menurutnya hal itu hanya akan memperpanjang konflik antara kedua negara, dan selama kurang lebih 50 tahun konflik itu berjalan, hanya akan memakan banyak korban tidak bersalah dan menurutnya hal itu harus segera dihentikan. Prinsipnya itu pun sekaligus menunjukkan kalau sebenarnya dia kurang lebih mirip dengan Munsan yang selama ini selalu mengutamakan rasa kemanusiaan. So dengan gagalnya misi tersebut, dia pun lebih memilih untuk pergi tanpa melakukan perlawanan. Di sisi lain, setelah Ilham ditinggalkan oleh sahabatnya yaitu Subur, dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana dan tidak sengaja bertemu dengan Hiso, di mana dia justru menangis meluapkan kesedihannya selama ini yang hanya dimanfaatkan oleh militer utara untuk menjadi tanker mereka. 괜찮으세요? 아저씨 괜찮아요? 괜찮아요. Seperti di India, ternyata polisi di sini pun hobi datang terlambat dan sudah terlambat pun Pak Satpam mengatakan kalau semua yang terjadi di dalam sekolah adalah wewenang dari pihak Departemen Keamanan yang membuat mereka seakan jadi agak tidak berguna. Singkat cerita, setelah masalah itu selesai, mereka semua akhirnya bisa kembali menjalani kehidupan dengan normal sampai saat hari kelulusan. Bong-sok tidak pernah terlihat lagi sejak insiden terakhir yang membuat Hiso seperti merasa kehilangan. 고마워. 파이팅! Sampai di sini, Lee Gang-hun mendaftar sebagai agen seperti yang dari awal diinginkannya. Lalu Hiso akhirnya berhasil masuk kampus jurusan olahraga dengan jalur beasiswa. Sementara Bong-sok memilih untuk menjadi pahlawan misterius dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang seperti yang telah diimpikannya sejak kecil. 너라는 옷이 뭐야? 안녕. 멋있어. Sementara itu, setelah menemukan orang yang tepat, Pak Wali kelas lalu memutuskan untuk menyerahkan berkas-berkas tentang siswa yang memiliki kemampuan super kepada Om Han karena siswa-siswa tersebut adalah putra-putri mereka sehingga merekalah yang seharusnya berhak untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, agen dari Korea Utara yang sebelumnya diperintahkan untuk pergi oleh si kapten diperlihatkan telah kembali ke markas dan menemui atasannya untuk memberikan laporan. Namun, alih-alih mengatakan semua yang terjadi agar mereka bisa menyusun rencana, orang itu justru memilih untuk menghabisi atasannya untuk menghentikan konflik tersebut seperti yang diinginkan oleh almarhum kaptennya dulu. Tidak hanya itu, orang itu bahkan membebaskan Munsan dari penjara bawah tanah dan memintanya untuk segera pulang, di mana dia juga memberikannya sebuah pistol dan mengatakan kalau pihak selatan akan memanfaatkan anaknya seperti mereka memanfaatkan dirinya. Jadi meskipun terlihat kejam, namun apa yang dilakukan oleh si kapten dan timnya sebenarnya adalah karena terpaksa, karena jika dulu mereka memberontak, maka seluruh keluarganya lah yang akan menanggung akibatnya. 모두 총살당했다. Sama seperti apa yang dilakukan oleh agen tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh Munsan ketika kembali ke selatan adalah menghabisi Pak Direktur. Dan dengan begitu, tidak akan ada lagi proyek-proyek ambisius untuk membentuk unit khusus yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. 쓸모가 없어.
Dan akhirnya setelah belasan tahun berpisah, Bongsok dan ibunya bisa kembali berkumpul dengan ayahnya dan menjalani kehidupan normal tanpa harus khawatir mereka akan diburu oleh negara, paling tidak untuk sementara waktu. Dan cerita pun selesai. 일 이따위로 할 거야?